Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebuah nikmat yang sangat besar, yang mana nikmat itu kita tidak sanggup menghitungnya. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi baginda kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan keringatnya untuk bisa mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Para hadirin jamaah Masjid Zaratul Abrar, perkenankanlah kami untuk membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Mohon Hidayah dan Kebenaran. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qul Allahumma hdini wa saddidni, wa fi riwayah Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Rawahu Muslim. Dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ucapkanlah Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berilah aku hidayah dan berilah aku kebenaran. Dalam riwayat lain disebutkan Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah dan kebenaran. Hadis riwayat Muslim. Doa pada hadis tersebut berisi permintaan yang sangat penting. Dengan keduanya bila diperoleh akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan, yaitu yang diminta dalam doa adalah al-huda, hidayah atau petunjuk, dan as-sadad, istiqomah di atas kebenaran, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk berarti kita minta agar diberi petunjuk kebenaran secara global dan terperinci, juga diberi taufik untuk mengikuti kebenaran tersebut secara lahir dan batin. Imam Nawawi menjelaskan bahwa meminta hidayah, as'alukal huda, di sini adalah hidayah berupa petunjuk dan bimbingan, berarti berupa pengajaran, sedangkan meminta as-sadad adalah meminta istiqomah dan pertengahan dalam berbagai urusan. Maksudnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik senantiasa berada dalam kebenaran untuk setiap perkara. Inti dan hakikat hidayah adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa dan mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab yang paling utama untuk mendapatkan hidayahnya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah taala berfirman, wahai sekalian hambaku, kalian semua berada dalam kesesatan kecuali yang kuberi petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya akan kuberi petunjuk. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Orang yang berdoa hendaklah semangat dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah dan istiqomah, yaitu istiqomah dalam beramal dengan ikhlas dan sesuai tuntunan. Hendaklah tiap orang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusannya, termasuk dalam minta hidayah dan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, yang artinya Allah memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang Dia hendaki ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Baqarah ayat 213.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat darimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Allahumma amin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami maaf. Marilah kita tutup pembicaraan hadis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar lagi Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Zaratul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.